Kenapa ada orang yang senang curhat isinya permasalahan? Bisa jadi ini disebabkan rasa tersebut sudah akrab. Pertimbangkan tip yang ada di episode kali ini agar kita lebih akrab dengan rasa bahagia sehingga saat kita curhat itu isinya penuh dengan solusi dan peluang. Become a vision holder, not just a problem solver with berkembangbersama.com. Wake up, step into the world outside. The future never looks so bright. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, nama saya Rahmat Barus. Saya Certified Facilitator Law of Attraction, penulis buku 4 Langkah Mudah Hidup Semakin Berlimpah, serta podcaster di Berkembang Bersama yang pernah menduduki peringkat ke-4 di Apple Podcast. Beberapa waktu yang lalu, saya dan teman-teman alumni MBA ITB mengadakan sebuah reuni kecil-kecilan menggunakan Zoom. Yang menarik dari obrolan kami adalah isinya membahas mengenai kondisi keluarga, kesehatan, kerjaan sekarang. Dan kalau saya perhatikan, tidak ada satu tema yang kami bahas itu yang isinya menyalahkan. Seperti kondisi yang bisa dibilang membuat orang panik seperti sekarang. Seperti yang kita sudah pahami bersama, curhat yang isinya permasalahan dan menyalahkan kondisi itu sangat wajar dan sangat manusiawi untuk kita lakukan. Namun yang menarik dari obrolan kami kemarin adalah isinya penuh dengan peluang, hal-hal yang kemungkinan yang bisa muncul ke depannya. Seperti teman saya baru saja membuat sebuah usaha di mana membuat kami itu ingin mencoba produknya. Mungkin kita pernah melihat orang yang senang berbicara mengenai kemungkinan di masa depan. Mungkin kita juga pernah mendengar atau mengalami sendiri ada orang yang curhat kepada kita, isinya penuh dengan permasalahan. Sebelumnya, yang akan Anda sekali saat Anda subscribe di channel YouTube ini, akan diinfokan saat saya upload video baru dan diinfokan juga saat akan mengadakan live stream di mana kita bisa saling belajar. Anda bisa memberikan pertanyaan di sana yang berkaitan mengenai produktivitas dan keberlimpahan. Nah, kenapa orang-orang senang sekali curhat yang isinya permasalahan? Yang pertama adalah ekspektasi. Berapa orang di luar sana mempunyai ekspektasi yang sangat kaku, sehingga ketika sebuah kondisi di masa depan dan kondisi tersebut tidak sesuai dengan harapannya, dia menjadi kecewa. Saran dari psikologitoday.com, saat kita punya ekspektasi dan kemudian ekspektasi kita yang terjadi tidak sesuai dengan harapan, kita disarankan menyesuaikan ekspektasi kita. Semua orang sudah paham ya, namun cara termudahnya yang bisa Anda pertimbangkan adalah dengan cara bertanya. Hal positif apa sih yang belum saya dapatkan dari kondisi seperti ini? Yang asiknya dari pertanyaan di atas adalah mengarahkan kita dari sebuah kesimpulan yang kaku, sebuah ekspektasi yang kaku. Kalau saya tidak mendapatkan A, saya tidak akan bahagia, itu kepada sebuah peluang dan kemungkinan di masa depan, yang dimana saat kita tidak lagi berada di kesimpulan, namun kepada sebuah rasa penasaran akan kesempatan-kesempatan atau peluang-peluang yang ada di masa depan, fokus kita ada di keberlimpahan-keberlimpahan yang sudah ada di sekeliling kita. Kita akan fokus kepada apa ya peluang yang ada, bukan apa ya jeleknya saya, apa ya kurangnya saya. Hal kedua yang menarik kenapa orang senang kepada hal-hal atau curhat hal-hal yang isinya penuh dengan permasalahan adalah karena sudah merasa akrab dengan rasa tersebut. Seperti yang kita sudah pahami bersama, kebanyakan orang di luar sana senang curhat kepada orang lain karena sudah akrab dengan rasanya. Entah itu rasa diakui oleh orang lain, kemudian rasa lega setelah curhat yang isinya permasalahan, kemudian penderitaannya diamini oleh orang lain, seolah-olah dialah yang menderita, orang lain tidak menderita, dan sebagainya. Hal inilah yang menyebabkan orang lebih suka lebih tepatnya untuk mengeluh. Namun kita harus hati-hati saat kita terlalu sering curhat yang isinya permasalahan. Level stres kita akan tinggi, solusi tidak datang, malah fisik kita akan semakin menurun kesehatannya. Apalagi di kondisi-kondisi seperti ini, di mana kesehatan kita, imunitas kita sangat-sangat dibutuhkan. Solusi yang bisa Anda pertimbangkan agar Anda bisa lebih akrab kepada keberlimpahan adalah dengan menggunakan pertanyaan yang sama seperti di atas. Hal positif apa ya yang belum aku dapatkan, yang belum aku nikmati dari kondisi seperti ini? Ingat, pertanyaan ini tidak hanya berguna saat kita ekspektasi kita tidak sesuai dengan harapan,
Namun saat ekspektasi kita sesuai dengan harapan, Anda tetap bisa menggunakan pertanyaan ini. Mungkin Anda semakin menyadari bahwa pertanyaan di atas akan membiasakan diri kita untuk melihat hal-hal positif di sekeliling kita. Sehingga akan melatih diri kita untuk semakin akrab dengan hal-hal yang membuat kita bahagia. Sehingga kedepannya curhatan kita isinya tidak lagi curhat kepada permasalahan yang isinya permasalahan, namun lebih sering curhat yang isinya solusi dan peluang-peluang di masa depan. Asik ya. Untuk tips bermanfaat lainnya, Anda bisa masuk ke berkembangbersama.com di mana tulisan di launching setiap hari Senin dan Jumat, tips lebih produktif, tips lebih berlimpah, dan di sana juga ada info mengenai buku saya, 4 langkah mudah hidup semakin berlimpah. Sedangkan tips berbentuk audio yang bisa Anda download free, Anda dengarkan di mana saja, kapan saja, dan sedang ngapain aja. Episode terbaru setiap hari Rabu ada di berkembangbersama.com. Dan untuk tip berbentuk video, Anda bisa nikmati manfaatnya di channel YouTube Berkembang Bersama. So stay tuned for next episode, dan ingat, don't trust me, trust yourself. Bye.